Oke, halo Sobaton. Kalian tahu nggak sih, dalam pelaksanaan puja bakti umat agama Hindu, biasa itu dilakukan dengan 3 pendekatan dasar. Itu apa saja? Yaitu yantra, mantra, dan tantra. 3 pendekatan itu menjadi dasar yang tersedia bagi umat Hindu untuk memanfaatkan kekuatan Tuhan. Lantas, apa sih itu yantra, mantra, dan tantra? Om Swastiastu semuanya, perkenalkan aku Ibu Putu Mahendra Arya Valentino, kelas 12 RPL 3 dengan nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas 3 elemen dasar umat Hindu dalam ngaturang bakti, yaitu yantra, mantra, dan tantra. Oke, yang pertama mari kita bahas yantra terlebih dahulu. Yantra adalah simbol atau diagram geometri suci yang digunakan dalam tradisi spiritual umat Hindu. Kata yantra diambil dari bahasa Sanskerta yaitu yam, yang berarti mengendalikan, menahan, atau menampung, dan tra yang berarti alat atau instrumen. Jadi bisa kita simpulkan yantra adalah alat untuk mengendalikan atau menumpang energi, terutama dalam praktik spiritual dan meditasi. Yantra pertama kali disebutkan dalam kitab suci Weda sebagai alat untuk meditasi dan pemujaan. Yantra awalnya adalah diagram sederhana yang dibuat dari tepung, beras, atau pasir. Digunakan oleh para pendeta Brahmana selama doa ritual mereka. Sering berjalannya waktu, yantra menjadi bagian penting dalam praktik spiritual yoga dan Buddha, mengalami evolusi menuju desain dan simbol yang lebih kompleks. Oke, tujuan dari yantra adalah mengendalikan dan menyeimbangkan energi alam semesta melalui simbol-simbol suci. Dengan bantuan mantra dan ritual puja, seseorang dapat menyalurkan dan memperkuat energi spiritual dalam dirinya, mengendalikan 5 elemen utama seperti tanah, air, api, udara, dan angkasa demi kesejahteraan dan pelindungan diri, menetralkan pengaruh buruk planet dan kekuatan negatif, serta memperkuat pengaruh baiknya, membantu mencapai konsentrasi dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi melalui titik pusat atau bindu, dan menjadi media manifestasi energi ilahi, di mana kekuatan tak kasat mata bisa bekerja secara nyata pada diri seseorang. Oke, jadi menurut buku yang aku baca, pembagian yantra itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah Biprista yantra. Adalah yantra yang dibuat dari berbagai bahan seperti logam, batu, atau kertas. Ada yang dibuat timbul dengan tambahan mantra dan biji mantra, serta ada yang hanya digambar atau ditulis saja. Yang kedua adalah Meru Prista yantra. Memiliki bentuk seperti gunung, bagian bawahnya lebar dan mengecil ke puncak. Jenis ini merupakan yantra 3 dimensi yang dibuat timbul dan melambangkan peningkatan spiritual menuju kesadaran tertinggi. Yang ketiga adalah Patala yantra, berbentuk seperti gunung terbalik, yaitu mengerucut ke bawah. Yantra ini biasanya diukir dan menggambarkan kekuatan batin atau energi yang bergerak ke dalam diri sendiri. Dan yang keempat, Meru Parastar yantra. Yantra yang dipotong atau dibuat datar umumnya digunakan sebagai media pemujaan yang praktis dan mudah ditempatkan di altar. Dan yang terakhir adalah Ruram Prista yantra, berbentuk persegi 4 dengan bagian bawah dan atas menyerupai kura-kura. Bentuk ini melambangkan kestabilan, pelindungan, serta kekuatan penopang kehidupan sebagaimana kura-kura dalam mitologi Hindu. Oke, selanjutnya dalam penulisan yantra itu terdapat aturan atau metode khusus yang harus diikuti agar kekuatan dan memberikan hasil yang diinginkan. Seorang sedaka atau praktisi spiritual harus menghadap ke arah tertentu dan menggunakan bahan yang sesuai dengan tujuan yantra tersebut. Pola dan arah garis yang digambar juga memiliki makna penting. Contohnya, untuk tujuan baik atau positif, biasanya garis yantra ditarik dari timur ke barat. Untuk menghancurkan musuh, kematian, atau kekuatan negatif, garis ditarik dari barat ke timur. Dan yang terakhir, untuk memperoleh kemajuan dan keberhasilan, garis ditarik dari atas ke bawah. Oke, selain mengikuti arah mata angin, waktu pembuatan yantra juga berpengaruh terhadap keberhasilan yantra. Yantra untuk tujuan baik dibuat pada pagi hari atau Brahma Muhurta. Yantra untuk kedamaian dibuat pada tengah malam. Yantra untuk mengusir atau mengendalikan musuh atau Videsan Ucatan dibuat pada siang hari. Yantra untuk kematian dan kekuatan penghancur dibuat pada waktu senja. Dan yang terakhir, yantra untuk daya tarik, cinta atau pengaruh, Mohan, Vasikaran, dan Akarsan dibuat sebelum siang hari. Nah, bahan yang biasa digunakan dalam pembuatan yantra itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada Astagandha, di mana bahan ini merupakan bahan-bahan suci atau harum yang digunakan untuk menulis atau menyucikan yantra. Bahan-bahan ini dipilih karena memiliki energi spiritual, wangi alami, dan sifat penyucian. Contoh dari bahan-bahan itu seperti campur atau kampur barus, zat harum yang dipakai untuk pemurnian dan mengusir energi negatif. Yang kedua ada kasturi atau mux, melambangkan kekuatan spiritual dan daya tarik ilahi. Yang ketiga ada
kesar atau saffron, simbol kemurnian atau kebahagiaan dan memberikan aura positif. Yang keempat ada gorchan, zat alami berwarna kuning dari hewan suci yang melambangkan kebijaksanaan dan ketenangan. Yang kelima ada canda putih atau white sandalwood, menenangkan pikiran, digunakan untuk pemujaan dan meditasi. Yang keenam ada canda merah atau red sandalwood, melambangkan kekuatan keberanian dan energi spiritual. Yang ketujuh ada tagar, akar harum yang menstabilkan energi dan pikiran. Dan yang terakhir adalah agar atau agarwood atau gaharu, yang bisa menghasilkan aroma kuat dan dianggap menarik energi ilahi. Dan kadang ada beberapa bahan tambahan yang dimasukkan. Contohnya itu seperti turmeric atau kunyit yang digunakan untuk pembersihan dan pelindungan. Yang kedua ada kumkum atau sindor merah yang melambangkan simbol energi feminim. Yang ketiga ada hingul atau cinabar, mewakili kekuatan transformasi dan api spiritual. Yang keempat ada shilajit, zat mineral hitam melambangkan kestabilan dan kekuatan bumi. Dan yang terakhir adalah tepung, misalnya baras halus, digunakan sebagai media dasar dalam menggambar yantra. Oke, next kita akan membahas mantra. Mantra adalah rangkaian kata suci dalam bahasa Weda yang berasal dari para maharsi, orang suci, sadhu, dan yogi yang peroleh wahyu melalui meditasi mendalam kepada dewa atau dewi tertentu. Secara etimologi, kata mantra berasal dari dua suku kata Sanskerta. Man atau manana berarti berpikir, merenung, dan menyadari. Dan tra atau trana berarti melindungi atau membebaskan. Jadi mantra bisa kita simpulkan alat untuk membebaskan pikiran dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Selanjutnya fungsi dan tujuan mantra. Tujuan mantra dibagi beberapa hal. Yang pertama ada tujuan spiritual, yang dimana untuk membebaskan diri dari siklus kelahiran, mencapai pencerahan, dan menyatu dengan Tuhan. Yang kedua ada tujuan duniawi, mengatasi kesulitan, memperoleh kesejahteraan, kesehatan, perlindungan, atau pemenuhan keinginan tertentu. Yang ketiga adalah transformasi batin, menenangkan pikiran, memusatkan konsentrasi, dan memegang kesadaran ilahi. Selanjutnya, pelafalan dan ritme mantra. Mantra bekerja melalui getaran bunyi dan energi spiritual, atau biasa disebut dengan sabda Brahma, sehingga harus diucapkan dengan ritme atau suara dan pelafalan atau warna yang tepat agar menghasilkan pengaruh yang diinginkan. Setiap huruf dalam mantra memiliki makna simbolis dan kekuatan tertentu. Berdasarkan jumlah suku katanya, mantra dibagikan menjadi 5 bagian, yaitu pinda yang berjumlah 1 suku kata, kartari yang berjumlah 3 suku kata, bija mantra 4-9 kata, mantra yaitu 10-20 suku kata, dan mala mantra lebih dari 20 suku kata. Selanjutnya, mantra juga dibagi menjadi beberapa jenis dan pengelompokan berdasarkan sumber, sifat, fungsi, dan tingkat kesukarannya. Berikut adalah penjelasan jenis-jenis mantra berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah Vedic mantra. Berasal dari kitab suci Weda yang digunakan dalam upacara suci atau pemujaan kepada Tuhan. Yang kedua ada Tantrika mantra, bersumber dari ajaran Tantra, digunakan dalam praktik spiritual tertentu untuk kekuatan rohani maupun tujuan duniawi. Yang ketiga ada Puranik mantra. Diambil dari kitab Purana, biasanya berupa doa dan pujian kepada dewa-dewi tertentu. Yang kedua berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, mantra dibagi menjadi 3, yaitu Satwika mantra yang digunakan untuk pencerahan, kebijaksanaan, kasih sayang, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua ada Rajasika mantra yang digunakan untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan duniawi. Dan yang ketiga adalah Tamasika mantra, digunakan untuk menolak roh jahat, menghancurkan musuh, atau tujuan magis negatif, yang biasa sering digunakan untuk mengusir ilmu-ilmu hitam. Dan berdasarkan tingkat kesukarannya, mantra dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada Paroksa mantra, mantra yang paling sulit dipahami karena maknanya hanya bisa dijangkau melalui wahyu Tuhan. Yang kedua ada Atyamika mantra, yang dimana dapat dipahami melalui pesucian diri dan kedalaman spiritual. Yang ketiga adalah Pracaksika mantra, paling mudah dimengerti, cukup dengan ketajaman pikiran dan pemahaman manusia biasa. Dan yang terakhir adalah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, mantra dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu Warna Maka Sabda, yaitu mantra yang ditulis dalam bentuk huruf, kata, atau kalimat di kitab atau lontar. Yang kedua adalah Dhyayatmaka Sabda,
mantra yang biasa diucapkan atau dilanturkan sebagai suara atau nyanyian suci. Selanjutnya adalah cara mengucapkan mantra. Cara mengucapkan mantra bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Masing-masing memiliki cara dan tujuan spiritual yang berbeda. Yang pertama ada Vaihari, atau yang diucapkan keras. Mantra yang diucapkan dengan suara keras sehingga dapat didengar oleh diri sendiri maupun orang lain. Cara ini cocok bagi pemula karena membantu memusatkan pikiran dan mampu membersihkan energi negatif, rasa takut, serta sifat malas atau tamas. Yang kedua ada Upamsu, atau berbisik pelan. Mantra ini diucapkan dengan sangat pelan atau berbisik, hanya terdengar oleh diri sendiri. Cara ini lebih halus dan berfungsi sebagai pelindung atau kewace dari gangguan luar seperti energi negatif atau roh jahat. Dan yang ketiga adalah manasika, atau mantra yang biasa diucapkan dalam hati atau tanpa suara. Dengan memusatkan pikiran pada makna suci dari setiap kata, cara ini paling halus dan tinggi tingkatannya karena menumbuhkan kesadaran ilahi dalam diri. Nah, untuk bentuk lanjutan dari mengucapkan mantra itu adalah ajapa-japa, yaitu meditasi dengan nafas. Adapun juga kualitas mantra. Kualitas mantra adalah tingkat atau sifat energi spiritual yang terkandung dalam suatu mantra, yang menentukan tujuan, pengaruh, dan hasil dari penggunaannya. Kualitas mantra dibedakan menjadi 3 jenis utama berdasarkan tujuan dan energi yang dikandungnya. Yang pertama adalah Satwika mantra, atau produktif, yang digunakan untuk mendekatkan kesadaran ilahi, memuliakan kebesaran Tuhan atau Brahman, serta menumbuhkan kasih sayang, cinta, dan pengabdian yang membebaskan manusia dari penderitaan dan ego duniawi. Yang kedua adalah Rajasika mantra, berfungsi untuk tujuan duniawi seperti mempelai kemakmuran, keturunan, kedudukan, kesehatan, dan kebahagiaan hidup. Dan yang terakhir adalah Tamasika mantra, digunakan untuk menundukkan musuh, menghancurkan penyakit, atau bahkan mencelakai orang, yang bisa termasuk dalam penggunaan praktik ilmu hitam. Oke, kita masuk ke penggunaan mantra. Penggunaan mantra dibedakan menjadi 2 jenis, tergantung berdasarkan waktu atau tujuannya. Yang pertama adalah Nitya Karma Puja, atau penggunaan harian. Biasanya dilakukan secara rutin setiap hari sebagai bentuk pemujaan dan penyucian diri. Contohnya seperti Sanyupasana, yaitu doa dan meditasi yang dilakukan pada waktu tertentu antara siang dan malam, atau saat fajar dan senja. Praktik ini membantu seseorang memperoleh Brahman Teja atau pencerahan spiritual, kemurnian batin, serta ketenangan jiwa. Pelaksanaan wajib bagi mereka yang menempuh jalan spiritual karena mengandung unsur japa atau pengulangan mantra, meditasi, pranayama, dan konsentrasi. Bentuk lainnya adalah japa atau namasmaranam, yaitu pemujaan dengan mengucapkan atau menuliskan nama-nama suci Tuhan secara berulang-ulang untuk menumbuhkan kesadaran ilahi dan kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua ada Naitmitika Karma Puja, atau penggunaan secara insidental. Dilakukan hanya pada waktu atau peristiwa tertentu, misalnya saat upacara Abhiseka, peletakan batu pertama, hari suci purnama atau tilem, gerhana, wabah, atau peristiwa penting lainnya. Selain itu juga, mantra dalam tradisi Weda memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar karena dianggap sebagai manifestasi suara dari Brahman atau Tuhan. Ketika diucapkan dengan intonasi, niat, dan pengabdian yang benar, mantra dapat memancarkan energi ilahi dari dewa yang dipuja, membawa keberkahan dan perlindungan bagi pengucapannya. Namun jika diucapkan dengan cara atau niat yang salah, dapat menimbulkan efek negatif atau tidak membuahkan hasil sama sekali. Nah, dengan demikian, penggunaan mantra harus dilakukan dengan kesucian hati, ketepatan pelafalan, dan niat yang benar, karena suara mantra merupakan sarana langsung untuk berkomunikasi dengan kekuatan ilahi. Nah, setelah kita membahas mantra, kita akan lanjut ke elemen ketiga, yaitu tantra. Tantra adalah jenis spiritual kuno dari India yang berasal dari perluasan dan pembebasan. Berasal dari kata Sanskerta, tan yang artinya meluas, dan tra yang artinya membebaskan. Jadi secara umum, tantra itu merupakan ilmu dan metode rohani untuk memberikan kekuatan suci dalam diri manusia agar mencapai kesempurnaan dari keadaan kasar menuju kesadaran yang halus dan terbebas dari keterangan duniawi atau moksa. Nah, tantra itu pertama kali diajarkan sekitar 7.000 tahun yang lalu dan berkembang seiring peradaban India. Ajaran ini menekankan bahwa manusia dapat mengelola dan menyatukan diri dengan kekuatan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi melalui praktik sadhana, puja bakti, dan mantra. Tantra bukan sekedar praktik magis atau mistik, melainkan jalan spiritual yang ilmiah dan teratur.
berisi metode untuk menyeimbangkan energi, mengendalikan elemen alam, dan mencapai moksa atau pembebasan spiritual. Dalam tradisi Hindu, Tantra diyakini berasal dari Dewa Siwa, didukung oleh Dewa Wisnu, dan diturunkan kepada manusia melalui Dewi Parwati. Namun, karena penyimpangan oleh oknum dan penyalahgunaan Tantra kepentingan pribadi, banyak orang salah paham menganggap Tantra sebagai ilmu hitam, padahal Tantra sejatinya tidak dapat dipisahkan dari mantra. Sebab keduanya saling melengkapi, Tantra sebagai metode atau jalan, dan mantra sebagai kekuatan spiritual. Jadi, Tantra sejatinya adalah jalan penyatuan manusia dengan kekuatan ilahi melalui latihan spiritual yang disiplin, bukan praktik magis, melainkan ilmu kesadaran pengendalian diri menuju pencerahan. Selanjutnya, penggunaan Tantra. Tantra adalah sistem spiritual yang menggunakan tubuh, pikiran, dan energi manusia sebagai sarana untuk mencapai transformasi dan realisasi diri. Dalam ajaran Tantra, tubuh dan pikiran dianggap sebagai penghalang pembebasan karena dipengaruhi oleh 3 sifat alam atau guna, yaitu sattva, rajas, dan tamas, yang menjerat manusia dalam siklus karma, kelahiran, dan kematian. Namun, berbeda dengan jalan spiritual lainnya yang menghindari keinginan, Tantra justru menggunakan keinginan dan energi duniawi sebagai alat untuk menguasai dan melampauinya. Misalnya, energi seksual diubah menjadi energi spiritual atau ojas melalui praktis yang terkendali dan sadar. Berbagai metode seperti pernapasan, meditasi, mudra nyasa, dan ritual pemunian digunakan untuk menyeimbangkan energi tubuh dan memakai kesadaran diri. Beberapa aliran Tantra menggunakan cara ekstrem seperti meditasi di kuburan, penggunaan zat tertentu untuk membaca proses spiritual, sehingga dianggap kontroversial dan hanya diajarkan kepada murid yang layak. Dalam praktiknya sehari-hari, pemujaan tradisional atau puja juga mengandung unsur Tantra, seperti penggunaan mantra, simbol suci, kalas mudra, nyanyian suci, dan pengendalian nafas, yang semuanya bertujuan untuk menyucikan diri, menghubungkan dengan kekuatan ilahi, dan mencapai pembebasan atau moksa melalui kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Oke, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya Kundalini. Dalam Tantra, tubuh manusia dipandang sebagai wadah energi ilahi yang dapat dibangkitkan melalui berbagai latihan spiritual seperti meditasi, mantra, yoga, dan ritual pemujaan. Nah, energi ilahi yang dimaksud itu disebut dengan Kundalini. Kundalini adalah ajaran kuno yang berusia sekitar 7.000 tahun yang berasal dari ajaran Tantra di India. Pengetahuan ini awalnya hanya diajarkan langsung dari guru ke murid agar tidak disalahgunakan oleh orang yang hanya mencari kesaktian, sehingga ditulis dalam bentuk simbol dan kiasan. Kundalini berarti gulungan dalam bahasa Sanskerta, menggambarkan energi spiritual yang tidur di dasar tulang belakang manusia. Saat dibangkitkan melalui latihan spiritual, energi ini naik melalui jalur di tulang belakang atau sumsum, membersihkan pusat-pusat energi tubuh dan menimbulkan sensasi spiritual. Secara sederhana, Kundalini adalah energi rohani dalam diri manusia yang jika dibangkitkan dapat membawa pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, apa sih manfaat dari Kundalini? Sesuai yang aku ringkas dan agar aku mudah memahaminya, manfaat Kundalini yaitu menyeimbangkan tubuh secara menyeluruh seperti fisik, mental, emosional, dan spiritual, mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tubuh, mengurangi stres serta melepaskan trauma masa lalu, memperbaiki sikap mental, meningkatkan konsentrasi dan kecerdasan, membantu mengontrol pikiran dan emosi, melancarkan peredaran darah dan memperbaiki sel-sel tubuh, membersihkan cakra dan jalur energi, dan memurnikan getaran energi dalam tubuh. Nah, dari materi-materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yantra, mantra, dan tantra adalah 3 elemen dasar dalam pelaksanaan puja bakti umat Hindu yang saling melengkapi satu sama lain. Ketiganya merupakan jalan spiritual untuk membantu manusia terhubung dengan kekuatan ilahi dan mencapai kesadaran tertinggi atau moksa. Yantra adalah alat atau simbol suci yang digunakan untuk mengendalikan dan menyeimbangkan energi melalui bentuk geometris dan meditasi. Mantra adalah kata-kata suci atau doa ilahi yang berfungsi membangkitkan energi spiritual dan menyucikan pikiran. Dan Tantra adalah ilmu dan metode spiritual yang mengajarkan cara menggunakan tubuh, pikiran, energi untuk mencapai pencerahan serta pengendalian diri. Oke, jadi sekian pemaparan materi dari aku. Mohon maaf jika aku selama presentasi berlangsung terdapat kesalahan ucap atau salah kata. Sekian dari aku, terima kasih. Om Santi 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 Om.